Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mary Eleanor dari kelas 10-8 absen 19. Di sini aku ingin menjelaskan codingan mengenai tugas kemarin yang dari Pak Saiful. Oke, langsung aja aku mulai. Oke, yang pertama ada halaman utama. Halaman utama ini yang sudah kita lihat di sini ada judulnya, ada biodata umum dan ada gambar serta link untuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita buka kode dengan HTML. Untuk memasukkan background, kita menggunakan kode body background sama dengan name file yang sudah ada di folder. Selanjutnya ada untuk judulnya ini tuh kita menggunakan kode P ini untuk membuat paragraf. Nah, fontnya ini untuk mewarnain dari si font ini, font color, sama kode warna. Selanjutnya ada U ini untuk underline atau garis bawah judul. Selanjutnya ada strong ini buat menambahkan huruf tapi khusus judul. Dan ada H1 align sama dengan center, itu fungsinya supaya nama judulnya ada di tengah-tengah. Selanjutnya jangan lupa ditutup menggunakan garis miring. Selanjutnya ada garis yang panjang ini, itu kita pakai HR width 650 pixel. Itu fungsinya untuk membedakan antara judul dengan sama isi dari judulnya. Selanjutnya kita buka dengan tabel. Dari tabel ini kita supaya ada di tengah-tengah, kayak nama, mercy, antara jarak nama, spasi ke arah titik 2, itu kita menggunakan table align center, seal padding 60 pixel with 650 pixel. Itu fungsinya untuk menjarak antara nama ke kelas ini, ada spasinya jadi berjarak, tidak berdempat. Selanjutnya ada B ini fungsinya untuk menambahkan huruf tapi bukan untuk judul, menambahkan huruf untuk kalimat-kalimat yang tidak penting. Terus di sini ada TD ini fungsinya untuk menambahkan isi data dari tabel. Terus ada TR ini untuk membuat barisan baru. Seterusnya, dan ditutup dengan tutup tabel. Terus kita buka lagi tabel. Terus kita pakai H1 align center. Ini bedanya H1 align ini untuk tulisan-tulisan kecil ya, yang berada di tengah-tengah. Selanjutnya ataupun gambar. Selanjutnya ada image src, itu kode buat menampilkan gambar yang sudah ada filenya di dalam folder. Ada height-nya itu buat tingginya, sama width itu buat lebarnya. Jadi menentukan antara panjang dan lebar dari foto tersebut. Ditutup dengan tabel, lalu dibuka lagi dengan tabel untuk mengisi tulisan click here. Click here ini untuk menandakan bahwa bahwa di bawahnya ada biodata yang bisa ditekan, itu ada link yang bisa ditekan. Nah, fungsinya sih sama kayak yang sudah dijelaskan seperti awal. Mungkin yang baru ini adalah harf buat memasukin data linknya untuk ke halaman selanjutnya. Itu kita pakai kode harf, terus masukin nama filenya dan pakai titik HTML. Nama file ini sesuai yang sudah ada di folder untuk ke link selanjutnya. Nah, ini tuh ada yang jalan-jalan gini nih, ada Mercure-nya. Mercure yang jalan-jalan ini tuh kita pakai right, Mercure direction right. Terus ditutup lagi dengan tabel sesuai yang seperti awal kita pakai. Lalu terakhirnya ditutup dengan HTML menggunakan garis miring.
Oke, selanjutnya ada biodata. Sebenarnya biodata ini tuh kodenya masih sama seperti yang awal, cuman ada yang membedakan. Yang membedakannya ada di codingan bagian tanda tangan kepala sekolah. Kalau tadi kita pakai P-Align Center, sekarang kita pakai yang right. Jadi fungsinya untuk si tulisan ini tuh ada di paling sebelah kanan, tidak di tengah-tengah. Terus selanjutnya kita juga pakai BR ini untuk spasi ke bawah. Jadi dari sini untuk spasi ke bawahnya kita pakai BR. Selanjutnya ada ini spasi. Ini buat space. Buat tanda tangannya itu kita pakai BR. Dan ini untuk menebalkan huruf dari nama kepala sekolah itu pakai B, dan underline pakai U seperti biasa, dan jangan lupa ditutup. Terus buat ke barisan selanjutnya juga pakai BR, itu buat spasi ke bawah, sama menggunakan ini P tutup. P tutup ini dari bagian P-Align right, jadi tutupnya dengan P. Selanjutnya masih sama kodenya untuk ke link berikutnya. Oke, selanjutnya yang kedua ada rumus persegi panjang. Nah, di sini ada yang membedakan. Kita menggunakan JavaScript. Di sini ada kode meta. Untuk yang membedakan di sini ada kode meta. Fungsi kode meta pada JavaScript untuk mendeskripsikan kata kuncinya dari topik yang kita buat suatu halaman atau websitenya. Terus ini ada title. Title ini fungsinya untuk menamakan si linknya. Title itu untuk menamakan linknya. Selanjutnya ada script type, itu untuk membuka dari suatu blog ya, dan kita masukin teks JavaScript itu adalah bahasa pemrogramannya. Terus ada teksi panjang, teksi lebar. Teksi lebar itu sesuai dengan rumus dari persegi panjang, itu ada panjang, lebar, dan luasnya. Panjang kita tulis dengan teksi panjang, lebarnya kita tulis dengan teksi lebar, dan luasnya kita pakai rumus panjang kali lebar. Kalinya ini ditandahkan dengan tanda bintang. Nah, jangan lupa kita tutup dengan script. Fungsi function yang ini function. Fungsi function itu untuk memblok kode yang dirancang pada suatu tugas yang ingin diselesaikan. Nah, terus di sini ada kita tutup lagi dengan head dan dibuka lagi dengan body. Kita tinggal masukin aja nih rumus yang udah dibuat dari si bloknya, kita masukin ke untuk dijadikan sebagai teks yang muncul gitu. Terus yang membedakannya di sini ada button. Oke, input type. Ini input ini tuh sesuai dengan hasil. Jadi hasil itu kita pakai kode input type button. Buttonnya ini untuk yang seperti kotak itu dari si buttonnya itu. Jadi input ini tuh ya untuk menghitung hasil data yang sudah dirancang oleh kita rumusnya. Terus ini ya, nah ini tinggal dimasukin ini kayak value one click, itu sesuai dengan yang ada di teks dari yang bloknya, kayak hitung luas. Jadi itu untuk menghitung luasnya kita pakai kode hitung luas. Terus selanjutnya ada lagi ya membedakan inputnya udah sesuai. Jangan lupa ya, kalau kita ingin memasukin dari hasil codingan menghitung, kita sesuaiin sama yang ada di blok. Terus alright, kita sudah isi yang udah dijelasin. Sisanya masih sama kayak link untuk selanjutnya. Kayak link selanjutnya kita pakai merek Q direction, terus pakai a half, font color, dan ditutup lagi dengan tutupan HTML. Selanjutnya ada menghitung nilai rata-rata rapot kelas 10.
Di sini kita buka dengan kode HTML, terus ada meta charset. Meta charset ini tuh fungsinya untuk menentukan pengkodaan karakter yang digunakan sebuah halaman. Terus selanjutnya ada ada title. Title tuh seperti biasa ya, menamakan sebuah web aja. Terus dibuka dengan style, ditutup dengan style. Selanjutnya ada link rel sembarangan style sheet. Fungsinya ini untuk menggabungkan antara halaman ini dengan sumber halaman daya eksternal. Nih aku masukin nih, ada HTTPS CSS ya. Nah itu pakai file CSS. Terus jangan lupa ditutup headnya. Selanjutnya kita buka lagi body. Terus ada div class. Nah div class ini fungsinya untuk mengelompokkan konten dan mendefinisikan kelas atau ID-nya si CSS. Seperti biasa ada H1 tutup dengan H1 itu untuk judul. Terus di sini yang membedakannya lagi sebenarnya sama sih kayak seperti yang sebelumnya. Mau ngejelasin lagi, ini bagian buttonnya deh, bagian untuk mengisi ke dalam si bloknya, blok rumusnya. Ini kita masukin ya sesuai dengan namanya, nilai informatika ya nilai informatika. Terus juga label, fungsi dari label. Fungsi labelnya ini untuk memberikan keterangan atau judul pada elemen inputnya. Kayak ini kan outputnya, ini juga outputnya ada di bloknya, inputnya ada di hasilnya. Terus juga ada biasa kita juga pakai button ya, button itu buat kotak dari cek rata-ratanya ini. Terus ini ada scriptnya, script itu dari bloknya, blok script. Nah kayak buat bikin kode sebuah rumus gitu, ini dimasukin gitu lah sesuai namanya dengan yang inputnya itu kayak informatika ya, tulis informatika. Nah di sini langsung aja ke rumusnya ya. Rumusnya di sini ada var totalnya, var total sama dengan 0. Ini sesuai dengan hasil dari rumus pembagiannya gitu. Terus apa lagi ya yang perlu ini kan? Ini dimasukin juga dari var IPA semesternya, ini dimasukin kayak dan informatika, nilai kimia, fisika, dalam mereka dan nilai biologinya. Terus ada udah sih itu aja. Terus selanjutnya ditutup lagi dengan script, terus kita tutup lagi dengan body, terus kita buka lagi dengan tabel. Ini seperti yang biasa untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Alright, selanjutnya ada hitung jarak pemain sepak bola. Di sini yang membedakan tuh sebenarnya hanya di rumusnya aja. Selebihnya sama kayak sebelumnya, menggunakan JavaScript. Ada meta charset, ada meta norm, ada title, ada script, sama ada function untuk hitung jaraknya. Itu sebagai bloknya sebenarnya sama, disebut dengan script juga. Dan membedakan rumusnya di sini ada rumusnya x dan kurung x tambah y tutup kurung kali 2. Kenapa x tambah y? Karena di sini sebelumnya variabelnya aku menamakannya variabel x dan y. Variabel x-nya itu adalah panjang, variabel y-nya itu adalah lebar. Terus di sini sebenarnya sama semuanya. Itu aja sih yang bisa aku ngejelasin dari yang hitung jarak sepak bola. Itu masih sama seperti yang sebelumnya. Hitungnya sebelumnya kayak rumus panjang, rumus mencari nilai yang rata, itu masih sama menggunakan bahasa JavaScript dan pemrograman JavaScript, dan membuat bloknya itu masih sama semuanya, kode-kodenya juga sama. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan dari hasil kodenya aku sendiri.